Asal-usul Desa Pasar Banggi. Sebuah pemukiman terbentuk di dataran tinggi atau geneng dekat pantai sebelah barat Lasem dan diberi nama Banggi. Pada masa pemerintahan Pangeran Wirabraja, beliau menjadi bupati menggantikan ayahnya Badranala, cucu Wijaya Badra, cicit Raja Sawardana dengan Bre Lasem Duhitendu Dewi dan memindahkan Puri Kriyan Lasem ke bumi Bonang Binangun, pada tahun Syaka 1391 atau 1469 Masehi. Pada waktu Pangeran Wirabraja berpindah dan menetap di Kadipaten Binangun, orang-orang yang berdagang dan berlayar sepanjang pesisir Tuban, Gresik, dan Ngampel sebagian telah rela dan ikhlas memeluk agama Islam. Karena agama Islam lebih mudah, syarat-syaratnya juga lebih hemat dan ringan, tidak terlalu banyak upacara-upacara dan sesaji beraneka macam yang hanya menghabiskan harta benda. Banggi dalam bahasa Sanskerta yaitu ongkos atau biaya, jadi artinya tempat untuk menarik retribusi masuk gerbang bagian barat pelabuhan Kiringan. Pesisir Banggi banyak ditumbuhi pohon keben atau butun dan tokoh pendirinya sering duduk di bawah pohon butun, maka oleh penduduk diberi julukan Mbah Butun, pohon beringin atau punden perabuan yang berada di halaman Balai Desa Pasar Banggi menandakan adanya toleransi dan kerukunan umat beragama. Perkembangan pemukiman Banggi sangat pesat, tempat yang awalnya sebagai gerbang retribusi berubah jadi pasar ketika Kadipaten Binangun pindah ke Lasem dan Pangeran Santipuspa menjabat sebagai Dang Puhawang di Kiringan. Penduduknya ada yang berdagang, petani dan nelayan, mayoritas yang diperdagangkan di pasar adalah ikan hasil tangkapan nelayan. Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mengangkat Suro Adi Menggolo III menjadi Bupati Regensi Lasem untuk memecah belah Kadipaten Lasem, serta menghancurkan budaya dan tradisi masyarakat, hingga terjadi pemberontakan yang mengakibatkan pindahnya Regensi Tulis Lasem ke Magersari Rembang. Tahun 1751 Kompeni Belanda mutlak menguasai daerah Lasem dan Banggi menjadi wilayah Rembang. Ketika Daendels berkunjung ke Semarang pada pertengahan Juli tahun 1808, ia mengundang semua bupati di pantai utara Jawa. Dalam pertemuan itu Daendels menyampaikan bahwa proyek pembangunan jalan raya pos harus diteruskan karena kepentingan mensejahterakan rakyat. Para bupati diperintahkan menyediakan tenaga kerja dengan konsekuensi para pekerja ini dibebaskan dari kewajiban kerja bagi para bupati tetapi mencurahkan tenaganya untuk membangun jalan. Sementara itu para bupati harus menyediakan kebutuhan pangan bagi mereka. Semua proyek ini akan diawasi oleh para prefek yang merupakan kepala daerah pengganti residen VOC. Medan yang sulit menghadang Daendels ketika mencoba menghubungkan Semarang dengan Surabaya. Bukan hanya karena tanahnya tertutup oleh rawa-rawa pantai, juga karena sebagian daripadanya adalah laut pedalaman atau teluk-teluk dangkal. Untuk itu kerja pengerukan rawa menjadi hal utama. Walau angka-angka korban di daerah ini tidak pernah dilaporkan, mudah diduga betapa banyak para pekerja paksa yang kelelahan dan kelaparan itu menjadi korban malaria. Daendels hanya memperlebar jalan raya timur barat yang sudah ada dan mengambil banyak tambak ikan milik rakyat. Banyak orang desa dipaksa bekerja untuk jalan ini, karenanya menyebabkan pelarian besar-besaran dari orang desa ke pedalaman yaitu daerah Mataram. Semua kuil Hindu dan Buddhis dihancurkan dan batunya dipakai untuk menguruk jalan. Mungkin hal itu merupakan alasan mengapa sekarang kita tidak dapat menjumpai satupun kuil Hindu dan Buddhis di sana. Perpindahan penduduk dari desa semula, selatan jalan raya, mendekati Punden, terjadi ketika ada pembangunan jalan raya pos oleh Daendels. Perpindahan yang selain dekat dengan Punden oleh beberapa penduduk yang tersisa untuk menghindari penyakit malaria yang menelan banyak korban, wilayah tersebut memang dekat dengan pantai. Sehingga penduduk leluasa untuk pergi melaut tanpa perlu berjalan jauh. Hingga saat ini wilayah Banggi menjadi perkampungan nelayan.